Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa lagi sama saya Hans Diruci. Kali ini beruntung kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada satu orang apapun ya. Izinkan saya untuk sedikit ngobrol kali ini. Kabar duka menyelimuti Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Hampir sebagian besar wilayah Pantura dari mulai Kendal hingga Batang, Pemalang, ya, Pekalongan Raya, kabupaten kota sampai ke Tegal, itu momen kali ini mengalami musibah hidrometeorologi. Jadi intensitas hujan yang cukup tinggi pada tanggal 20 Januari 2025 lalu malam hari sekitar pukul 7 itu banyak sekali tragedi bencana. Lebih tepatnya itu dari siang hari hujan deras sekali di daerah dataran tinggi hingga dataran rendah, terutama dataran tingginya ya di sekitaran Banjarnegara. Intensitas air hujan yang cukup deras itu akhirnya terakumulasi menjadi air bah. Nah, gelontoran air itu menjadi musibah atau bencana buat Pekalongan. Di Petung Kriono ada tanah longsor berapa titik sampai banyak korban jiwa. Per hari ini diketahui 21 korban. Hari ini tanggal 23 Januari 2025. Saya siaran ini sekitar jam 1 siang. Itu sudah ada 21 korban jiwa ditemukan. Nah, banjir bandang dan tanah longsor itu juga berdampak di hilir atau di bagian bawah dari perairan Sungai Sengkarang ya. Debit air yang begitu tinggi meluap ke perkampungan pemukiman warga dari dataran bawahnya, dari Karanganyar, Wonopringgo, Kedung Muni, terus ke Seragi, dan selanjutnya sampai ke daerah Tirto, daerah apa namanya, Muara ya. Nah, sampai hari ini masih banyak warga yang terdampak dari mulai banjir genangan, air kiriman karena curah hujan masih cukup tinggi, hingga dampak pasca bencana. Jadi di Petung Kriono itu selain tanah longsor ada jembatan yang putus juga sehingga terisolir. Stok logistik di sana sangat terbatas, makanan sulit karena warga tidak bisa melakukan aktivitas, tidak bisa berpindah lokasi untuk mencari kebutuhan konsumsi mereka. Dan ini di daerah dataran rendahnya juga dampak banjir yang sampai tingginya seleher orang dewasa di Kedung Muni di bantaran Sungai Sengkarang itu, tepatnya di desa Kedung Patangewu, Dukuhnya Kalimati dan sekitarnya itu, sama daerah Kranji, Paesan, Papagan dan sekitarnya itu banjir disertai dengan lumpur. Jadi kompor-kompor rusak, rumah rusak dan sebagainya. Situasinya cukup sulit karena tanah di sekitar sana itu tanah sisa lumpur banjir itu menggenangi jalanan dan juga rumah-rumah warga terdampak. Sumur pun jadi lebih dangkal karena banyak itu pasir ya, banyak pasir, terus sumur-sumur keruh, berbagai macam kendala. Nah, untuk saat ini saya berada di posko relawan, posko kebencanaan. Saya kebetulan koordinator relawan. Saya relawan dari BPBD Kabupaten Pekalongan. Ini membantu untuk manajerial di sini untuk menata kelangsungan proses pemulihan pasca bencana ya. Kami minta tolong untuk teman-teman bila mana dekat, bila mana ada kemampuan bisa untuk membantu kami yang ada di sini. Dan juga tidak hanya di sini, di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan terdampak. Karena saat ini stok logistik sangat sulit didapatkan, terutama daerah yang terisolir ya, kayak di Petung Kriono dan sekitarnya itu. Jembatan belum bisa dilalui, jembatannya putus, amblas. Apapun bantuan masih dibutuhkan, dari mulai kebutuhan anak, balita, bayi, termasuk kebutuhan kesehatan, makanan,
terus makanan instan, makanan siap saji, terus bahan makanan ya, bahan sembako kayak gitu. Sama kalau yang di Petung itu membutuhkan solar, kiriman solar, bukan uang. Di sana itu nggak laku uang ya, butuhnya solar, barang jadi yang langsung bisa dikonsumsi atau digunakan. Dan aktivitas di sana membutuhkan mesin-mesin juga untuk bekerja, termasuk kendaraan roda 4 yang bertenaga diesel ya. Nah, ini mohon maaf sedikit cerita, tadi saya melihat ada status orang yang mengeluhkan katanya sini nggak kebagian logistik, ini yang diperhatikan sama saja. Perlu kami berikan himbauan pada teman-teman semuanya. Ini kebetulan sama teman saya nih, Mas Haidar ya, ini untuk konten di Ruci Explore yang peduli tentang lingkungan. Kami berharap kami sebagai relawan ini bisa diterima dengan baik. Terus bila mana logistik yang sampai ke lokasi itu kok terlambat atau sulit, ya kami mohon maaf, karena bencana hari ini adalah bencana nasional ya Mas ya. Dan ini sangat memilukan bagi kami. Keluarga saya juga terdampak banjir juga. Kami lagi bersih-bersih rumah. Terus pokoknya kami turut prihatin dan juga kami membantu semampunya. Tapi berhubung kejadian bencana ini terlalu banyak dan luas dampaknya ya. Jadi terus terang kami kekurangan tim SAR rescue sama tim manajemen untuk posko penanggulangan bencana. Pendataan asesmen terus terang saya belum lakukan hari ini karena benar-benar kita kekurangan tenaga ya. Banyak banget yang harus kita kerjakan. Di belakang saya ini bisa dilihat seperti itu kondisinya. Ini warga-warga yang membutuhkan bantuan. Mereka nggak bisa kerja soalnya. Perkakas mereka rusak, yang produsen tahu juga hancur ya. Konveksi, semodal-modalnya semua hancur kayak gitu. Uangnya juga banyak yang hanyut. Kompor ya hilang, terus nggak bisa beraktivitas dengan normal. Jadi mohon maaf kalau mungkin ada salah satu korban terdampak yang logistiknya nggak sampai ke situ atau terlambat. Bukan berarti kami tidak peduli, teman-teman relawan tidak peduli, bukan berarti para donatur itu tidak memikirkan, tapi memang nyatanya jangkauannya cukup sulit ya. Jangkauannya cukup sulit juga. Kita butuh armada juga. Iya, kita butuh armada, alat berat. Angkutan lumpur. Ini kita terus terang sebenarnya sih bingung ya mau mengerjakan yang mana dulu, tapi prinsipnya selesaikan satu-satu, karena dengan tenaga yang terbatas ini nggak mungkin kita menyelesaikan luas wilayah terdampak sampai ratusan bahkan ribuan hektar ya. Kebetulan ada teman-teman dari Kopam terus kepala BNPB itu masih melakukan upaya pengangkutan lumpur juga. Ya. Dan kedepannya bagi teman-teman yang punya energi lebih bisa tolong disumbangkan energinya, nggak usah uang. Kalau punya tenaga pun nggak apa-apa, karena kita masih butuh banyak tenaga ya. Jadi kewalahan bener, karena hari ini relawan terlatih itu yang sudah dibina sama BPBD atau rescuer ya, itu habis tenaganya, udah diarahkan ke Petung Kriono semua dan itu masih kurang tenaga. Jadi teman-teman dari luar wilayah kalau mau bantu silakan hubungi BPBD Kabupaten Pekalongan untuk koordinasi, bisa nanti dialokasikan ke lokasi-lokasi terdampak. Banyak-banyaknya masih sangat butuh pertolongan karena status darurat bencana itu ditetapkan pemerintah 14 hari ya sejak tanggal 20 Januari 2025. Jadi kita pun bingung mau ngapain karena anggaran terbatas, semua serba minim, terus tenaga. Saya saja standby di posko ini 24 jam. Itu pun masih ada daerah-daerah yang belum tercover oleh supportnya tim rescuer. Ya kami prihatin ada yang kehabisan logistik. Itu sangat mengkhawatirkan, jangan sampai ada bencana setelah bencana ya. Dampak bencana berikutnya, bencana efek sampingnya gitu. Nah di sini mohonlah untuk teman-teman yang punya kelebihan kemanapun mau bantu, mau ke Kedung Muni, mau ke Tirto, mau ke Petung Kriono, silahkan. Karena kita di ketempatannya Wonopringgo kita juga masih butuh tenaga banyak ini. Iya, lumpur di dalam rumah Pak Lurah sendiri lumpurnya belum dibersihin sampai sekarang. Apapun donasinya kami terima, kami tunggu, kami berharap
bantuan dan kepedulian teman-teman semuanya. Terus ini kalau nggak dikerjakan teman-teman dari luar kota, kami kesulitan karena tenaga ahli rescue dari Kabupaten Pekalongan sudah semua dikerahkan ke lokasi. Bahkan terbilang belum ada yang pulang, semua masih bekerja di lokasi. Itu pun belum menyelesaikan apapun, terbilang masih sangat sedikit yang kami kerjakan. Ya semoga bisa cepat terselesaikan. Kalaupun belum bisa menyelesaikan semuanya, kita fokuskan ke salah satu titik dulu. Kalau satu persatu masalah terurai, nanti bertahap bisa menyelesaikan semuanya. Mohon kalau ada saran, kritik, masukan bisa chat ke saya. Nanti nomor WA saya cantumkan di kolom deskripsi. Sementara itu dulu, mungkin dari teman-teman netizen mau menyampaikan sesuatu? Ya, saya yang menyampaikan untuk teman-teman yang sekiranya jadwalnya tidak padat, bisa bantu kami ya, karena kami memang benar-benar kekurangan tenaga untuk logistik. Jika juga bisa, kami masih menerima, terutama untuk bahan pokok, terus snack atau untuk bayi, untuk popok, pakaian dalam dan lain-lain ya. Nanti bisa ditanyakan sama WA-nya Mas Handono ya. Silakan. Terima kasih. Oke, pemirsa, terima kasih atas atensinya. Segitu dulu dari kami. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dukung kami terus.